dan kita masih bersama Bapak Muhammad Jahari Setepu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pak Jahari, saat ini masyarakat itu banyak menggunakan produk dari AHU, sebenarnya apostil, dan juga satu lagi itu adalah berbicara masalah perseroan perorangan. Nah, saya ingin berbicara tentang satu produk aposti yang ternyata rentan terhadap pungli pada saat pencetakan aposti. Anda menangkapnya seperti apa? Oke, terima kasih. Ini sejak saya masuk kemari, aposti sudah ada ya. Baru saya masuk beberapa bulan saya di sini, aposti baru ada di sini ya. Saya bangga seorang pemimpinan mendapat penghargaan ada aposti di kami Sumatera Utara ya. Memang saya sedang ada produk Kementerian Hukum dan HAM ini ya, yang sudah ramai-ramai digunakan untuk Sumatera Utara tentang aposti ya. Kalau Kemkom Sumatera Utara ya, di seluruh jajaran baik di pegawai dan PPNPN ya, komitmen memberikan pelayanan prima yang salah satunya untuk melakukan pungutan liar atau pungli dan adanya SOP yang jelas dalam proses pencetakan aposti. Sampai ini hari ya, setahunnya saya sampai ini hari. Karena kita punya 2 duta layanan di depan, Pak. Iya. Kalau Bapak masuk kemari tuh langsung ditegur tuh, Bapak mau kemana? Oke. Aposti, langsung diantar. Dan saya bukan duduk di meja ini saja, saya lihat-lihat sering. Ini lain kalian yang lain ini. Duduk-duduk nggak mau, saya nggak betah duduk-duduk. Saya lihat apa ada nggak ini. Ternyata enggak. Saya tanya ke dulu. Udah keluar dia ada dibayar? Enggak ada. Pak, ada membayar, Pak? Enggak ada. Karena banyak mahasiswa sekarang ini yang mengurus itu semuanya. Maka saya yakin dan percaya duta pelayanan di Kemenkom ini proaktif dia. Oke. Mulai jam 8 nanti sampai nanti tutup kantor tetap ada di situ. Jadi siapapun yang masuk ada tercatat semuanya. Nggak boleh masuk ke dalam. Bukan kita mempersulit. Memang harus kayak gitulah. Namanya kantor pemerintah. SOP-nya ya, Pak ya. Jadi insya Allah tidak susah untuk ngapa seperti di menarik sebenarnya. Anda bukan Kakanwil yang seperti kebanyakan sebenarnya, karena Anda melakukan pemantauan itu terjun langsung ya. Kalau saya perhatikan begitu ya, Pak Jahari ya. Dan satu lagi produk sebenarnya berbicara tentang KI. Nah, KI ini kan juga saat ini banyak sekali digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat juga bahwasanya promosinya juga cukup gencar untuk menginstruksikan bahwasanya pentingnya berbicara masalah kekayaan intelektual ini sendiri. Yang ternyata ini bisa rentan juga kalau tidak dipantau. Berbicara dengan pungli, Pak Jahari, gimana? Iya. Terima kasih. Tentunya kita pemantauan dengan melakukan monitoring ya dan evaluasi kepada pemberian layanan setelah meminta kepada masyarakat penerima layanan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi kita ada kasih survei kepada itu. Gimana kira-kira anak-anak buah saya di lapangan? Macam-macam tidak. Akhirnya disampaikan kepada kita. Itulah fungsi Umas di sini. Jadi tahu semuanya. Jadi saya tiap hari itu berkomunikasi dengan Umas. Ada informasi tidak, Pak? Terima kasih, alhamdulillah, saya bilang. Itu enaknya kalau sejak saya memimpin memang banyak perubahan, benar, bukan apa, bisa dicek langsung lah. Iya. Karena saya dibesarkan orang pemasyarakatan saya orang besar pemasyarakatan, dari dulu orangnya memang di lapangan terus. Tentu nggak betah duduk-duduk kayak gini, duduk-duduk nggak betah, maunya ke lapangan aja. Pengen tahu aja kita. Memang harus kayak gitu. Pimpinan itu nggak boleh duduk-duduk meja, harus tahu kita gimana tingkah laku anggota kita. Itu namanya pimpinan yang leadership yang benar. Kalau nggak, selalu saya hanya duduk meja nggak pemimpin namanya. Oke, yang Anda katakan memang itu sangat bisa dilihat oleh masyarakat di Instagram ya, Pak Jahari ya. Di Instagram Kementerian Hukum dan Wilayah Sumatera Utara itu sangat terlihat aktivitas Anda itu hampir setiap hari ada di lapangan, hampir setiap saat Anda itu turun ke lapangan. Apakah itu memang salah satu hal yang akhirnya bawahan menjadi lebih kenal dengan Anda, sehingga bawahan juga menjadi lebih takut karena barangkali ada beberapa himbauan-himbauan yang mereka harus jaga tentunya karena begitu seringnya Anda turun ke lapangan? Pertama gini, jabatan itu kan titipan Allah. Ya, tentunya inovasi yang saya lakukan sebagai Kanwil HAM Sumatera Utara menyediakan layanan berbasis digital seperti aplikasi Sahabat Kusuma. Ini ada. Itu inovasi ya? Inovasi kita. Jadi saya ini bukan maksudnya perlu ditakuti, jangan, salah itu. Itu murka terhadap Allah itu. Jangan. Kita harus mendekat kepada anak-anak kita, dekat. Kan anggota ini anak-anak kita. Betul. Tentunya kita bina mereka ini supaya dia bekerja, istilah kalau Islam, bekerja dengan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang benar, jalan lurus, jangan bengkok-bengkok. Sampai bengkok-bengkok nanti KPK tiap hari nanya kepada kita kan gitu. Maka itu dia salah satu maka itu orang lucu melihat saya orang kayak gitu. Karena saya dibesarkan orang pemasyarakatan. Dari tahun 93, saya memang di lapangan terus. Oke. Jadi saya pinginnya kalau bisa main lapangan terus. Maka saya seluruh UPT di Sumatera Utara udah saya datangi. Sampai ke Nia saya udah datangi. Itu. Jadi kalau kata media katanya begini bongono, katanya mana buktinya? Kalau ada buktinya, mari kita selesaikan cara adat semuanya kan gitu. Oke, benar. Baik, saya sangat terkesan ini talk show dengan Pak Jahari karena
Anda termasuk orang yang cukup bisa menjawab dengan lugas dan selalu mempunyai pembuktian sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda juga tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat ada menyampaikan laporan apapun juga, asal memang didukung oleh data dukung yang jelas, Anda siap untuk menindaknya. Siap. Baik, apa yang menjadi closing statement Pak Jahari untuk masyarakat ketika berbicara tentang pungli yang sebenarnya kita harus sama-sama saling menjaga juga ini sebenarnya Pak? Seperti apa? Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara ini bahwasanya Kanwil Kemah Sumatera berkomitmen menjadi instansi yang memberikan pelayanan bebas pungli sehingga diharapkan kepada masyarakat agar turut serta agar tidak memberikan suatu kepada oknum yang memberikan pelayanan. Contoh ya. Misalnya Bapak Ibu semuanya mengurus paspor. Jangan kasih lah sama anggota saya, ikuti aja aturan. Bayarkan negara. Nah, seperti datang ke penjara misalnya, minta tolong sama pegawai penjara, tolonglah anak saya dibuatnya kamarnya begini. Padahal kamar itu gitu-gitu ya semuanya, tidak ada beda-bedanya. Janganlah diberikan gitu. Kalau ada anggota saya bermain benar-benar, tapi membuktikan diri ya siapa dia, buat dia melapor. Kalau saya pingin saya melapor itu ada KTP-nya, jadi nggak nge-hoax. Ini kadang-kadang banyak berita hoax. Berita-berita yang sebelum saya di sini diberitakan, saya nggak bisa sih, saya orang Medan, saya TS, pengurus tempat, saya nggak takut, bilang. Itu ya. Oke. Nah, jadi itu mungkin menjadi closing statement juga kali ya, Pak Jahari ya. Terima kasih Bapak waktunya sudah ada dengan kita Metro TV Sumatera Utara. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menunjukkan bahwasanya begitu terbukanya Anda ketika berbicara masalah hal-hal yang barangkali yang disampaikan ke Anda yang tidak benar mungkin, bicara masalah pungli, di imigrasi, ataupun juga di lapas, di pemasyarakatan, lapas, itu Anda sangat atau terbuka. Atau di KI juga, di Jantung dan HAM. Anda sangat terbuka menerimanya. Terbuka, tapi dengan catatan ya, dia mempunyai bukti yang benar. Jangan berita-berita yang lama disambung-sambungkan. Maksudnya itu kan kadang-kadang gambarnya bisa di-upload gambar-gambarnya. Janganlah. Asal itu benar, buktinya ada. Saya sebagai Kanwil bertanggung jawab terhadap anggota. Saya panggil segera anggota saya itu. Tapi mempunyai dokumen yang benar. Kalau hanya WA Pak Kanwil ini ternyata saya cek nomornya tidak terdaftar. Jangan kayak gitu lah, Bang. Nggak fair namanya kayak gitu ya kan. Baik. Pak, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Jahari ya. Saya Zaki Yusuf dan seluruh kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.